Perang yang terus berkecamuk di tanah Palestina hingga saat ini belum juga reda. Korban jiwa terus berjatuhan, bahkan warga sipil juga banyak yang menjadi korbannya. Banyak ramalan yang mengatakan bahwa perang ini merupakan tanda peperangan akhir zaman sebelum datangnya Dajjal yang akan merusak semua isi bumi, kecuali dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah. Bisa saja perang ini juga untuk mempersiapkan datangnya Dajjal bagi bangsa Israel, yang bagi mereka, Dajjal lah yang akan memberikan kebahagiaannya hakiki. Banyak yang menyayangkan hal ini, karena dalam segi manapun, perang hanya menimbulkan kehancuran dan kerugian di kedua belah pihak. Namun jika ini merupakan takdir yang sudah ditentukan, kita hanya bisa berikhtiar dan bertawakal akan adanya hal-hal yang seharusnya kita hadapi. Lalu, dampak apa yang akan kita dapatkan di saat bangsa Palestina dan Israel saling berperang seperti ini? Juga apakah ramalan yang dikatakan para leluhur kita ada kaitannya dengan perang yang sedang terjadi saat ini? Dalam ramalan para leluhur, pernah disinggung tentang situasi dunia yang akan semakin kacau dan tatanan dunia akan rusak. Bukan cuma situasinya, bahkan masyarakat yang hidup di zaman itu juga ikut rusak, entah moral maupun material dan imannya. Di saat semua dalam keterpurukan seperti itu, dalam ramalan orang Barat, akan muncul sosok yang bisa menjadi perubah keadaan, memperbaiki keadaan yang sudah rusak, dibenahi sedikit demi sedikit, agar bisa berdiri kembali dengan keadaan yang lebih baik. Ada seseorang dari belahan bumi timur yang kelak akan memperbaiki semuanya, tentunya dengan segala daya upaya yang ada. Sosok itu jika dihubungkan dengan ramalan leluhur Nusantara, bisa jadi adalah Sang Ratu Adil. Hal ini dikarenakan ciri-ciri yang dijabarkan dalam ramalan orang Barat hampir searah dengan ramalan yang dijabarkan oleh leluhur kita. Hanya saja, beda bahasa dan penamaan dikarenakan pemahaman masing-masing individu dan wilayah. Ciri-ciri yang disebutkan antara lain, kelak sosok itu yang akan membawa perubahan besar seperti halnya revolusi mungkin. Juga akan membawa Nusantara ke dalam masa keemasannya, yakni menjadi negeri yang terkuat nomor 2 di dunia. Nah, kenapa dikatakan nomor 2? Menurut pendapat saya pribadi, karena di belahan bumi Arab, pada saat itu ketika perang antara bangsa Israel dengan Palestina dan negara-negara muslim mencapai puncaknya, akan muncul pula sosok Imam Mahdi, sosok manusia yang akan dibaiat menjadi pemimpin umat muslim dalam rangka memerangi bangsa Zionis Israel. Dan ketika semua muslimin bersatu dan mencapai kemenangan, tatanan dunia bisa saja dipulihkan dan negara Timur Tengah menjadi pusat peradaban kembali. Dalam hal ini bisa diartikan menjadi negeri terkuat nomor 1 atau peradaban paling maju nomor 1 di dunia. Sehingga leluhur kita menyebut jika suatu saat Ratu Adil sudah memimpin Nusantara, negeri kita akan menjadi negeri yang terkuat nomor 2 di dunia. Jadi pada dasarnya, ketika dunia dalam kekacauan yang besar, bumi terbelah menjadi 2 wilayah utama, yaitu Barat dan Timur. Di Barat, atau bisa dikatakan dataran Arab dan Eropa, juga Amerika kelak akan dimajukan oleh sosok Imam Mahdi. Maka di wilayah Timur atau Nusantara akan dipimpin dengan bijak oleh Sang Ratu Adil. Ketika itu, pemeluk agama Islam akan benar-benar menjadi pemeluk yang lurus, tanpa ada embel-embel mazhab tertentu, karena semua sudah disatukan dalam satu panji Imam Mahdi. Dan bangsa Nusantara bisa memeluk agama Islam yang lurus pula, tanpa dicampur adukan dengan kebudayaan yang ada. Jadi ketika itu, agama adalah agama, dan budaya adalah budaya, murni tanpa ada sengketa.
Dua hal ini kelak akan berjalan berdampingan tanpa harus ada pertentangan dan perdebatan, karena Sang Ratu Adil akan mengadili dengan bijak dua hal yang memang sebetulnya berbeda itu. Jika dibayangkan, alangkah damainya jika semisal kaum muslimin atau pemeluk agama lain di Nusantara ini bisa beribadah dengan tenang, tanpa harus menggunakan atribut ke-Arab-Araban atau ke Barat-Baratan. Mereka bisa beribadah dengan pakaian khas Nusantara, kegiatan khas Nusantara, namun tetap dengan syariat agama yang terjaga. Karena agama adalah bentuk keimanan, sedangkan budaya adalah ciri khas sebuah bangsa. Dua hal yang memang beda namun bisa berdampingan satu sama lain tanpa harus meninggalkan aturan-aturan yang ada. Ketika semua itu tercipta, alangkah damainya negeri ini. Toleransi dijunjung tinggi, adat istiadat dilestarikan dengan baik, dan agama dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Karena bentuk kedamaian suatu negeri bukan dilihat dari kekayaan alam yang ada, namun dari penerimaan perbedaan antara satu sama lain yang ada di dalam negeri itu sendiri. Maka dari itu, falsafah Bhinneka Tunggal Ika memang benar adanya untuk membentuk suatu negeri yang beragam, untuk mencapai toleransi dan kebersamaan. Falsafah itu kelak benar-benar akan digunakan di Nusantara, berkat kepemimpinan Sang Ratu Adil dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.